Tidak mudah menebak jalan cinta. Harmoni hubungan dalam bingkai pernikahan bisa karam hingga berujung cerai. Isu yang santer mencuat hadirnya orang ketiga, namun tidak mudah diungkapkan tentunya. Ketika tidak sedikit pasangan artis yang bercerai dengan dugaan duakan cinta, namun menyimpannya dalam cangkang rahasia. Beda cerita dengan Nikta Gina. Presenter sekaligus dokter ini malah jujur mengakui kalau dulu sebelum menikah adalah orang ketiga dari Kinos yang sudah punya kekasih. Lantas, benarkah kini Gina malah terjebak cemas akan mendapat karma? Ini dia menariknya justru. Jadi faktanya adalah Gina waktu gue pertama deketin dan juga pacaran adalah dia selingkuhan gue. Oh, dia punya pacar? Gue punya pacar. Gue sampai sekarang sih masih takut karma sih. Ya gue berdoa aja lah sama Allah ya. Mudah-mudahan selamat gitu. Niatnya baik kok mau membangun rumah. Iya, karena waktu itu Aku jadi takut. karena kalau dipikirin dia pas setelah menikah dia bilang gini, berarti kalau dipikir aku pelakor ya. Dalam potret cinta bercabang, mitos terkait cinta segitiga menyebut bahwa seseorang yang pernah jalin hubungan terlarang bakal jatuh ke lubang yang sama di kemudian hari. Di balik anggapan yang masih diyakini sebagian orang, pernikahan Krisdayanti dan Raul Lemos pada 20 Maret 2011 sempat diwarnai dengan gunjing panas cinta segitiga. Kala itu, santer beredar jika KD doakan cinta Anang Hermansyah hingga berujung pada perceraian. Meski isu Raul sebagai orang ketiga kencang berhembus, Krisdayanti pun tidak pernah mengakui pernikahan mereka buah dari cinta terlarang. Di balik mesranya Raul dan Krisdayanti, rumah tangga mereka pun kerap diwarnai gonjang-ganjing perceraian. Isu perpisahan pun mencuat, kala Raul absen pada perayaan ulta sang putri Amora Lemos belum lama ini. Hal ini pun seakan memperkuat jika mitos kalau hubungan yang diawali dengan sesuatu yang salah akan terasa panas dan juga banyak ujian. Datanya justru menunjukkan orang yang menikah kedua kali dan berikutnya gitu ya, justru tidak lebih awet daripada yang menikah pertama kali. Jadi ya, ada sebuah survei di US memeriksa gitu, ternyata tingkat perceraian di sana kan cukup tinggi ya, 50%. Pasangan yang menikah pertama kali itu masih 50%, tetapi menikah kedua kali itu 60% bercerai. Tidak berbeda jauh dengan perjalanan cinta Mika Amalia dan Tora Sudiro yang meniti lika-liku. Perkenalan yang bermula dari sitkom Extravaganza perlahan menumbuhkan benih asmara, padahal keduanya pun telah terikat janji pernikahan dengan pasangan masing-masing. Menjalin cinta di dalam diam, hubungan terlarang Tora dan Mika pun juga terendus sang istri hingga akhirnya memutuskan bercerai pada 2009. Mitosnya, terciptanya cinta segitiga akibat seseorang tidak merasakan kasih sayang dari pasangan, lalu menemukannya pada sosok lain. Benarkah ini yang terjadi pada Mika dan Tora? Banyak alasannya ya. Ya, dia merasa lebih nyaman misalnya dengan selingkuhannya dibanding dengan, atau ya memang dia sudah tidak bisa berdamai dengan pasangannya gitu. Pasca bercerai dari Anggra ini, Tora pun akhirnya mempersunting Mika serta dikaruniai seorang putri. Pernikahan keduanya dari hubungan terlarang sempat diterpa badai ketika Tora dan Mika terseret penggunaan obat-obatan terlarang pada 2017 lalu. Terlepas dari itu, benarkah Mika begitu percaya jika Tora tidak mungkin mendua hati?
ini bukan apa-apa ya, Le. Gue dapet dia tuh susah. Beneran, mungkin Bukan- satu bukan- Indonesia tahu bukan gue dapet dia tuh dapetnya, susah. tapi mungkin- setengah mati buat sama-sama tuh susahnya setengah mati. Jadi masa gue mau menyanyiakan Jadi apa yang susah bukan itu. dapetnya susah, Kecuali tapi kalau ada mungkin cewek yang mau. yang mau mah banyak. Oh iya, Bang. iya, iya. Makanya kan gue bilang, gue tuh nggak khawatir sama lo, gue khawatir sama perempuan di luar situ Aduh, gitu. ada dengan karena Mungkin bukan belain, bukan susah dapetin gue, tapi susah, kita berdua susah mencapai sampai segininya. Kini Tora dan Mika pun membina rumah tangga dengan bahagia. Keduanya pun juga saling percaya, memahami, serta tidak ingin jatuh ke lubang yang sama. Kuncinya justru di sana. Nah, kemungkinan orang yang menikah dengan tadi ya selingkuhannya, kemudian lebih awet karena dia berhasil memperbaiki dalam hal-hal yang tadi. Sehingga ya lebih awet. Jadi dapat dikatakan dia mau menikah dengan siapapun ataupun tetap dengan pernikahan pertamanya dia, bisa aja sebenarnya dia juga cukup awet gitu kalau dia memperbaiki hal yang sama sebenarnya.